Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita yang menginspirasi. Bahkan gue Adam, dan seperti biasa kita akan menulis satu hal yang menarik dan juga dengan geser sudut juga pastinya. Di episode kali ini kembali membahas soal bersama musisi nantinya, dan ya kita bahas soal karya terbarunya juga dan sharing dengan mereka juga. Dan tapi kali ini gue sama abang-abangan musik ya, mungkin ya ini ada dari teman-teman dari Sonic Flow. Halo, apa kabar guys? Halo guys, halo Mas, selamat pagi. Halo Adam, apa kabar? Semoga sehat Selamat pagi selalu. Mas Adam. Alhamdulillah baik. Abang-abang gimana nih kabarnya? Pagi-pagi kita recording, katanya ada yang biasanya kelelawar. Semuanya Semuanya kelelawar ya. jam kalong kalau narik angkot. Kalau Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? sibuk apa? Om Jokes. Lu Kita ya sibuk promosi lah. Kalau Sonic Flow kita lagi fokusnya promosi karena emang album baru keluar 11 Mei kemarin. Jadi promosi ke beberapa tempat lah. Bukannya Ada yang di highlight gak yang seru dari promosi-promosi yang kayak apa tuh yang terjadi selama promosi? biasanya sih kalau di podcast sih seru sih, podcast radio, Iya. maksudnya yang interaksi langsung sama orang ya gitu. Iya, Itu biasanya ya seneng aja ketawa-ketawa, tapi yes. Ketemu apa, orang baru. iya message-nya tapi apa ke sampaikan gitu si album yang kita promoin Yes. tentang apa, biasanya sih gitu. Tapi kalian kan aslinya berarti kan bertiga ya? Bertiga Yes. ya. Iya, yang satu katanya lagi masih kalong kan, jadi kayak mungkin Iya. diwakilkan dulu lah berdua. Nah Iya. ini Gue pernah gitu juga kok, diwakilkan juga. nggak kalongnya ganti-gantian gitu ya berarti ya? Ganti-gantian ya. Kalau berarti kalau kalian tuh awalnya kebentuknya gimana? Apalagi kan Mas Coki ini awalnya sebelumnya di project lain atau gimana gitu kan ya? Awal terbentuk nih ya berarti ya. Jadi emang awal terbentuk Sonic Flow emang di 2025 ya Om. Waktu itu ya kita ketemu. Iya, pertengahan. Kita ketemu pertama kali 2025. Oh, 2025. Tapi emang sudah beberapa tahun yang lalu, kurang lebih berapa ya, 2 tahun yang sebelum 2025 tuh kita emang sama-sama sedang proses pencarian Dari ini, bentuk. pencarian bentuk, mencari personil. Cuman emang iya ketemunya baru di 2025, ketemu bertiga gitu ya, melalui perantara seorang teman waktu itu. Jadi emang waktu itu dikasih tahu sama teman, Om Coks pengen bikin band lagi waktu itu kan. Dan kebetulan aku emang 2024 itu baru pindah ke Jakarta. Dan emang tujuannya pengen bikin band, pengen nyari teman-teman yang bisa bikin band bareng gitu. Dan kebetulan 2025 akhirnya ya udah, pas 2025 dari temen tuh, ini ada Om Coks nih, Coki Netral pengen bikin band lagi. Hah, bikin band lagi dengan sekian banyak band yang dia bikin, ternyata dia ingin membuat band lagi gitu kan. Jadi kalau aku pribadi waktu itu sangat excited lah, karena emang ya kapan lagi kan bikin band dengan Coki Ballmeyer. Itu ada pressure gak tersendiri kayak sama Om Coki gitu kayak bandnya? Awalnya pastilah pressure, ada momen waktu itu Star Trek ya kalau orang ngomong gitu. Karena emang kalau aku pribadi emang Tabrak. truk. Karena emang aku pribadi emang salah satu orang yang mengidolakan Coki Ballmeyer gitu ya, as gitaris Indonesia gitu, dengan karakter yang dia bawakan di Netral, di Dead Squad, di semua band yang dia bikin gitu. Terus 2025 dapat kesempatan buat bikin project bareng, pasti sangat ini ya, sangat happy, sangat wah ini kesempatan yang bagus ini untuk diri saya sendiri gitu kan. Awal-awal sempat starstruck gitu, tapi lama-kelamaan
Oh ternyata Om Coks orangnya kocak ya. Gemblung. Ini ya. Gimana Om Coks? Iya, Ya, persis ceritanya Dava. Jadi emang nggak sengaja emang mencari, termasuk Boy juga ya kalau menurut ceritanya Boy Iya. lagi cari bentuk. Cuman dalam 2 tahun dari 2023 itu ke 2025 akhirnya ketemu, terus pas saat diketemuin itu juga langsung coba bikin lagu. Tadi soalnya rencananya mau bikin EP kan. Rencananya mau bikin EP lalu kita bikin lagu, prosesnya sekitar 3 bulanan gitu bikin lagu. Habis itu tiba-tiba Boy ngeluarin lagu banyak. Ternyata dia punya simpenan lagu dari project-projectnya yang lama kan. Terus nih lagu boleh diapain nih? Lagu boleh diaransemen ulang nggak yang sesuai dengan si Sonic Flow, dengan warna Sonic Flow? Sebelumnya bebas, yang penting kita ini satu warna musiknya. Jadi kita waktu itu milih dari 6 lagu apa ya, kalau nggak salah 6 lagu yang Boy kasih, kita pilih yang satu warna. Akhirnya ya aransemen bareng, nani terus bikin lirik. Prosesnya cepat ya, bisa dibilang cepat ya kita ya. Cepet. Kalau produksian sih kita termasuk oke lah, maksudnya bukan orang baru di studio gitu kan. Cuman akhir nggak sampai akhir lah ya, bulan November, September gitu udah selesai sebenarnya produksian. 2025 tuh kita udah selesai. Akhir tahun 2025, betul. Terus ya karena satu dan lain hal akhirnya ya kan kita mesti menyesuaikan ya sekarang cara promonya gimana, apa dan lain-lain. Akhirnya mundur ke 2026, awal 2026 baru rilis single pertama Rayuan Biru. Abis itu baru kemarin tanggal berapa sih kemarin? 11 Mei. Rilis album. 11 Mei. Akhirnya kita 11 Mei. 11 Mei rilis album. 11 Mei rilis album secara digital. Maksudnya di platform musik yang pernah ada di bumi ini. Maaf. Ya di luar angkasa belum ya Om ya? Berarti ya. Belum ada. Udah ada sih kan servernya di situ di luar angkasa buat dunianya. Oke, punyanya Elon Musk. Nah ini kayak secara konsep awalnya emang bentukannya emang mengarah ke sini, maksudnya kayak dengan Sonic Flow yang ada nih seperti sekarang, atau sebelumnya pengen nyoba kayak yang hal-hal lain, ketemu di mana, karena kan juga menariknya ini gabungan dari 3 generasi ya. Dari yang senior banget sampai yang Gen Z banget gitu ya. Iya, senior banget tuh. Senior banget. Enggak, gue belum senior. Gue belum senior banget, belum. Masih ada God Bless, berarti. Oh, masih God Bless, iya benar. Iya dong. Masih in the middle. Senior in the middle. Iya, jadi emang yang menyatukan kita adalah kita punya taste musiknya sama ya Om Joks. Ternyata iya, kebetulan taste musik yang sama. Enggak kebetulan sih, emang kita udah obrolin dari pertama. Musik gua gini, kalian gimana gitu kan? Dari awal-awal, kalau misalnya cocok, ayo jalan. Kalau nggak cocok, berarti nggak bisa. Gua nggak mau maksain juga ya, maksudnya. Betul. Karena gua agak lumayan pernah punya beberapa band lah. Kalau misalnya emang nggak cocok dari pertama tuh, lebih baik nggak usah jadian gitu kalau pacaran. Kita PDKT dulu waktu itu ya. Kalau pas PDKT kurang kan biasanya nggak mau kan, kurang nih, nggak usah lah gitu kan. Betul. Ini karena pas PDKT oke, terus tiba-tiba produksiannya lo kok cepet bikin lagu gitu, lo kok cepet beradaptasi satu sama yang lain gitu. Udah kita gas, ya akhirnya gas sampai sekarang. Lumayan sih ya, mau jalan 2 tahun nih bareng-bareng. Iya. Terus dari lo ngerasanya apa nih yang lo kan pasti kan banyak band yang lo juga pernah ada di sana, terus di Sonic Flow ini apa yang lo ngerasa perbedaan dari band-band yang lama gitu, dan kebaruan dari si Sonic Flow ini yang belum pernah lo lakuin lah gitu? Selain musik, banyak banget yang belum pernah gue alami sih selama ngeband ya. Maksudnya gini, ini kan gue masuk di era yang berbeda sama gue dulu awal ngeband ya. Kalau dulu gue awal ngeband tuh kan kita mau rekamannya aja susahnya setengah mati gitu, mau masuk ke
studio rekamannya aja susahnya setengah mati. Kalau sekarang lain, mau rekamannya gampang banget. Tapi secara pemasaran dan zaman sekarang Promosi. viralnya tuh Iya. hal yang baru buat gue gitu loh. Iya. Jadi Challenging-nya ya. mungkin hasilnya sama, cuman bahasanya berbeda mungkin ya, sama caranya jauh berbeda. Jadi buat gua tuh kayak seru aja ngerasain hal yang baru lagi gitu loh, setelah sekian lama nggak pernah ngerasain hal yang baru. Lo di sini disuruh bikin konten nggak? Konten gue mau nggak mau konten tuh, ketawa deh, konten yang muter-muter, yang baju lah, apa namanya, outfit of the day. Oh Iya. Habis itu apa disuruh ya, gue juga bukannya nggak mau ya, cuman ya harus menyesuaikan diri aja, karena emang kan gue di sosmed tuh terakhir-terakhir ini cuman hanya posting aja gitu loh, sama lihat hal-hal yang gue seneng aja gitu. Velocity nggak? Velocity sama keluarga, zaman Velocity. Pas zaman bulan Ramadan tahun lalu kan Velocity tuh kalau nggak salah kan. Iya. Benar. Iya, ikutan Betul, suruh rumah, betul. Velocity suruh rumah, ayo pas lebaran, ya kan? Ya. Kalau itu peer lebaran pressure-nya ya. dari keluarga, itu beda lagi peer pressure-nya. Ya, kalau lebaran kemarin sih yang bagi-bagi THR tuh trennya kemarin. Oh, iya, Gua benar. enggak deh, yang itu enggak, kasih THR sih kasih, cuman nggak usah direkam-rekam lah. Dari lo sering ini ya? Ntar dikejar sama pegawai pajak maksudnya. Oh iya. Dari lo sering nyaranin sebagai Gen Z, sering nyaranin Om Coki nggak konten gini Iya lu. Iya, emang di Sonic Flow emang yang perkontenan gitulah. Jadi diserahkannya ke aku gitu kan. Jadi dengan tim, kita punya tim juga, tim sosial media. Jadi yaudah, pokoknya sosial media, perkontenan, ide-ide dari lu udah. Pokoknya kita tinggal nunggu arahan aja gitu. Pengen bikin apa kontennya, karena emang ya zaman sekarang kita kayak dituntut untuk ya musisi juga kayaknya harus jadi konten kreator juga jatuhnya. Gitu, karena zaman sekarang udah media betul. sosial kan, jadi harus sering nongol dengan konten-konten. Jadi itulah kurang lebihnya seperti itu. Tapi dari bertiga beda generasi, apa sih yang masing-masing kalian bawa gitu untuk yang kayak di blend di Sonic Flow gitu, kayak jadi perpaduan yang kayak jadi menarik gitu menurut lo? Mungkin dari 3 generasi ini gitu, 3 latar yang berbeda. Kalau gue sih ngelihatnya nggak, maksudnya ya karena nggak hanya ngeband aja, maksudnya gue tuh berteman aja sama siapa aja ya, nggak ngelihat Iya, generasinya ini, itu gue betul. nggak pernah gue taker gitu, soalnya mulut gue juga nggak ketaker juga gitu loh. Jadi iya, mindsetnya nggak pernah berubah, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin hampir sekian persen anak band juga melakukan hal yang sama gitu, secara nggak sadar gitu. Jadi buat gue kalau orang-orang bilang 3 generasi, gue sih nggak pernah ngerasain hal itu, satu. Lalu kedua, gue punya visi yang kebetulan sama-sama anak-anak tuh, musik yang seperti Sonic Flow ini, musik dan lirik ya, terutama musik dan lirik itu punya kualitas tertentu gitu loh, buat gue pribadi ya, punya kualitas tertentu. Maksudnya kualitas tuh bukan artinya menyombong ya, enggak, maksudnya ini hal-hal musik dan liriknya tuh yang satu ngeblend gitu loh, secara frekuensi. Terus yang kedua, ceritanya itu hampir setiap hari dialamin sama orang-orang gitu loh. Jadi ya nggak jauh dari kehidupan keseharian gitu. Jadi menurut gua, yang menurut gua tuh adalah, jadi bukan lirik yang, bukannya gua nggak suka sama lirik yang menghayal, mengada-ada gitu, nggak masalah juga. Cuman dalam hal ini si Sonic Flow Sonic Flow ini buat gua relevan gitu loh. Kok lu relevan banget gitu lirik-liriknya sama musiknya. Maksudnya kalau gue jadi pendengar ya, bukan jadi pemainnya gitu sih kalau menurut gue. Iya, jadi emang kita mungkin dari 3 generasi yang berbeda, tapi kita punya pandangan yang sama ya, Om, jatuhnya ya.
visi yang sama, terus mau kayak musiknya kita mau ke arah yang mana, kita punya satu pandangan sih. Itu sih yang menjadi kekuatan kita. Asik, kekuatan gitu. Iyalah, betul. Menjadi kelebihan kita, iya. Karena emang musik kita kalau udah satu grup kita udah gak ngelihat umur udah. Yang penting kita punya satu visi, punya pandangan yang sama. Selama itu kita bisa jalan ya kita gas. Itu sih. Nah ini kan kalian tadi cerita soal kayak baru ngeluarin album kan. Boleh diceritain nggak sih album tentang apa? Dan ini kulik-kulik cerita topik-topik ini ada banyak ada yang berbagai gimana, apa dari benar-benar kalian bertiga atau kayak ada yang satu dari ceritanya Om Coki banget nih, atau Dava banget, atau Boy banget gitu, atau gimana nih lagu-lagu ini? Iya, kalau untuk di album Perdebatan ini emang berdasarkan dari pengalaman hidup kita bertiga gitu emang. Dan kebetulan karena emang album Perdebatan jadi ada 9 lagu di sana, dan emang benang merahnya adalah tentang perdebatan gitu. Ada perdebatan tentang diri sendiri, ada perdebatan dengan pasangan, perdebatan dengan keluarga. Benang merahnya adalah perdebatan di album Perdebatan ini. Asik. Jadi itu dia. Nggak salah itu, nggak salah. Nomor 1 itu nggak salah. Iya. Nomor 2 itu apa tadi pertanyaannya? Maaf. Ceritain tentang album Jadi Perdebatan. tentang albumnya ini ada perdebatan dari kalian juga gitu. Kami biasa berdebat atau gimana juga. Nah itu yang gue takutin. Kita bertiga berdebat. Enggak sih. Kebetulan. Iya. Entah kebetulan, entah memang. Jadi pas lirik yang udah dibuat, yang gue bilang tadi rencananya mau EP kan. Terus tiba-tiba Boy ngasih lagu loh. Terus setelah kita dengerin semua lagu dan liriknya, kok ada kesamaan gitu loh secara flow-nya, secara temanya gitu loh. Jadi perdebatan ini bukan si Sonic Flow yang berdebat, tapi manusia kesehariannya berdebat sama banyak hal gitu loh. Maksud gue kayak, bener juga, kita memilih tempe goreng apa tahu goreng aja kadang-kadang kan ya udah dua-duanya deh, nggak bisa mas, cuman satu, duitnya cuman gocap. Oh ya udah. Oke. Tahu berapa sih goceng ya sekarang? Gocap, zaman gue gocap. Ketahuan umur banget ya. beda umur ya. Ya istilahnya gitu loh, hal yang kecil aja kita dalam hidup kita, maksudnya gue dalam hidupnya berdebat gitu, nih mau makan apa, terus mau keluar rumah mau pakai sepatu apa, mau pakai baju apa, yang gitu-gitu. Cuman ini kan lebih umum aja ya, mungkin berdebat sama diri sendiri di tema lagunya, ada berdebat sama orang tua, ada berdebat sama pasangan, ada berdebat lewat ketuhanan dan lain-lain gitu. Jadi perdebatan diri sendiri ya. Perdebatan kesehariannya ya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu loh. Jadi maksudnya makanya gue bilang liriknya secara ini flow-nya emang kesini ya, makanya pas juga sama namanya Sonic Flow kan, frekuensi yang mengalir aja gitu. Kebetulan ngalirnya untuk yang album ini ke arah situ gitu. Iya betul. Iya jadi kayak lagu single pertama kita kayak Rawi Membiru itu kan lagu yang menceritakan tentang proses pencarian diri sendiri gitu kan, pencarian tentang ketuhanan kan. Jadi nah ini nih penulis Rayu Membiru, Rayu Membiru perdebatan. Perdebatan iya. Rayu Membiru kan juga. Nah, gue penasaran kalau gue kasih satu topik isu ya, misalnya kayak kita kan ngomongin soal perdebatan ya, ini selalu berdebatnya jadi di masyarakat ya, kayak bubur lo diaduk apa nggak diaduk nih biasanya lo pada. Nah, gue grup diaduk gue. Kenapa tuh Om? Bubur diaduk. Ya gue sih lebih suka makan, maksudnya hal yang dicampur terus baru kita digest gitu. Apapun itu daripada ntar kalau bubur kan toppingnya di atas, soalnya kalau kita ngehajar bagian atasnya doang sisanya flat rasanya.
Gue juga Nggak king enak. diaduk sih. Jadi taste-nya tuh kalau ini kan ini ya personal Iya. preference. Jadi kalau Iya, kita iya. aduk dengan bumbunya, jadi apa yang kita konsum itu memang udah rasa komplitnya bubur gitu maksud gue. Iya. Bisa sih lu dari atas toppingnya juga lu bisa ambil gitu kena Sampai bawahnya. nyerap ke bawah, Iya. Cuman kan tetap ntar yang sampingnya lu mer ke bawah. Ya kecampur berarti buang buburnya. Gak boleh dimakan kan alirannya nggak boleh nyampur. Kalau udah kecampur berarti pesan baru lagi aja. Pesan baru. Nggak bercanda. Jangan terlalu serius teman-teman. Soalnya gue tim ini, tim yang nggak diaduk om. Oh iya. Oke. Personal preference bebas. Iya. Jadi Dava juga bubur yang diaduk, Om Coki Aduk juga sama. berarti. Iya. Kalau alasan apa tadi? Kalau Om Coki udah jelasin tuh alasannya kenapa bubur harus diaduk. Alasannya sih tidak jauh berbeda ya, karena biar rasanya tuh merata gitu ya kan. Tiap sendok tuh kayak tiap elemen-elemen yang masuk ke mulut tuh dapat semua. Jadi kalau diaduk, kalau nggak diaduk kan kadang ya cuma dapat buburnya doang, nggak dapat kacang atau apa gitu kan. Oh kecuali kerupuknya kalau gue. Tapi kalau kerupuknya banyak, ada yang Kerupuk gue tetap harus campur. dibedain ya kerupuk. Iya, Harus bisa, kalau biasanya bisa, kali. kerupuk. Ya, kalau kerupuknya ada banyak, biasanya gue campur setengah lagi buat krauk gitu. Iya. Buat temen crispy-nya, biar ada crispy-crispy-nya. Hidup tuh masih Iya. ada crispy-nya. Oke. Kok hidup Biar ada ngomongin bubur? texture. Perdebatan ada bubur yang paling enak di menurut lo seumur hidup yang pernah lo makan. Ada nggak? Banyak. Apa Kalau Oh, B1, perdebatan di B1. album, secara album apa secara perdebatan secara general nih? Ini sisi aja bubur yang paling Bubur enak. nih. Ini bicara bubur Mas ini. Oh bicara bubur masih. Masih bubur. Kirain Gue tadi penasaran. perdebatan. Maaf. Ini kan kita debat, kita mau kalau sebenarnya konteksnya kayak pengen debat apa yang bubur apa yang paling enak. Jadi kan bubur udah nih cara makan lo, cara makan bubur lo. Ini sekarang buburnya yang paling enak apa nih menurut lo? Bubur di mana? Bubur yang paling enak gue sih bubur ayam Bogor style kalau gue. Oke. Bubur ayam Bogor style Kak. Karena ya gue kecil di Bogor ya, jadi ya itu mungkin agak-agak apa namanya kedaerahan mungkin ya. Soalnya kan tiap daerah beda ya, Jakarta buburnya beda. Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur buburnya beda gitu. Bener. Lo pernah ke Cirebon nggak? Cirebon juga beda tuh, buburnya pakai sop, Om. Nah, iya pernah makan bubur di Cirebon. Agak aneh, cuman akhirnya gue campur. Aneh sih, emang panas sih. Dua-duanya panas soalnya kan. Iya, tapi gue campur dikit-dikit style gue lah gitu maksudnya. Jadi tetap dicampur. Gimana caranya supaya kebiasaan gue nggak lepas? Ya itu juga mungkin bisa ya karena terbiasa. Iya. Dari lo apa, Dav? Karena kan lo dari perantau juga nih, nanti kan? Iya. Kalau dari aku apa ya? Pasundan kayaknya. Karena Pasundan. tinggal di Jember tuh sering makan di warmindo gitu, terus kayak banyak banget di sana di daerah kampus di Jember, warung-warung bubur Pasundan. Suka banget emang Pasundan. Bubur Bandung berarti ya, bubur Bandung. Bubur Bandung ya berarti ya Pasundan ya. Oh, jauh banget ya bubur Bandung di Jember ya, Bang. Ya. Tapi bubur Jawa Barat tuh bubur Jawa Barat tuh oke loh. Oke lah ya. Dia jangan dibawa ke Sarah tapi ya. Bubur Jawa Barat tuh ya karena cuman pagi biasanya sampai jam 11 itu udah 11 iya udah habis. Ya 10-11 tuh udah sisa kacang doang. Mau Pak bubur kacang sama daging ayam gitu. Ya Beda, udah daripada nggak ada kalau kesiangan kan ya udah kita Iya. Sate juga udah habis satenya, udah habis, ucus, Habis. udah habis. Tinggal tempe goreng doang biasanya, tapi udah dingin kan. Kalau gue ada nih satu preferensi bubur enak, ada di ini. Namanya bubur barito, tau Om? Bubur barito. Oke, tahu bubur barito. Itu menurut gue paling enak sih. Zaman ini sih, zaman sebelum ada San Mori, kita udah zaman itu, aduh ketuaan di gue cerita ya. Dulu naik motor itu gimana tuh?
naik motor pagi-pagi terus Beban. dulu anak-anak tuh nongkrongnya di sono di Barito juga, Barito ke sana lah, Barito ke dalam gitu tuh kan banyak tempat bubur pinggir jalan tuh, ada yang Benar, orang lari benar. bubur juga di situ. Hmm. Terus kita yang anak-anak naik motor pada nongkrong di situ. Selamat pagi. Pagi. Mas Boy. Kita lagi Ya, ngomongin perdebatan bubur nih Boy. Bubur. Perdebatan bubur. Nah, lu deh, lu kan belum dari tadi. Preferensinya lu bubur dicampur apa enggak? Ini berdebat Enggak, nih. lah, Perdebatan nih ceritanya. Campur lah. Wah, Nah, ini udah satu visi, satu band ini susah gue. Gue debatin juga gue yang beda. Kalau gue dicampur, sama diaduk. dicampur. Lo kenapa dicampur? Alasan lo kenapa Soalnya, soalnya itu biar justru enak itu kan kalau udah di mix semua tuh ada kacang ketemu bumbunya, ketemu daging ayamnya. padahal kita gak janjian nih ya, gak janjian kita. Iya, dicampur? Gak ada, sebelumnya berarti gak ada yang tahu nih preferensi bubur masing-masing nih. Berarti. enggak. Enggak Kita ada, belum belum. ngomongin bubur nih. Baru Belum di sini sampai ya. sana ilmu kita. Baru di sini. Nah, tadi gue udah ngasih satu-satu nih bubur-bubur paling enak yang pernah lo makan. Lo ada nggak referensi bubur paling enak yang pernah lo makan? Kebetulan kalau gua jenis bubur yang gue suka tuh Chinese, bubur Chinese gitu. Oh, bubur Chinese. Betul, yang pakai buburnya udah gurih banget. Terus gitu pakai cakwe gitu. Oh, iya. Biasanya pakai ayam chasiu gitu. Nah, itu Oh iya. Best ya. Luar biasa. Kalau saya gitu. bubur dorongan. bubur. Beda kelas. Gua pernah juga deh ada suka referensi kalau bubur agak Chinese itu bubur apa dari takwan tahu nggak ya? Oh, tawan ya, tawan. Nah itu Kalau nggak sih gua- dia bubur 3 rasa gitu kan? Oh iya, Iya, benar. iya. Iya. Ada bubur gang kelinci, ada terus udah gitu Waduh, ada berat-berat Boy. itu enak. Terus di daerah Gading banyak tuh gitu kan. Iya, di daerah Banyak situ ya. enak banyak. Kalau di daerah gue di sini buburnya ya bubur dorong semua yang jam 11 udah hilang gitu. Iya. Oke, sebenarnya thank you banget udah sharing-sharing sama gue hari ini dan seru banget sih tadi kita udah ngobrol walaupun tadi Boy baru masuk. Maaf ya guys, maaf ya. Tahu apa katanya lo emang kalong katanya bocah kalong katanya. Kalau ini Lagi Boy, kalong banget. ini boleh ditambahin nggak perdebatan albumnya gimana? Maksudnya Iya, boleh. apa isinya yang boleh yang bisa lo inilah apa Curahkan. curahkan atau promote? Perdebatan itu albumnya itu adalah album tentang kehidupan sehari-hari sebetulnya. Jadi harusnya kalau harusnya kalau dengerin dengan benar-benar itu kata-katanya, liriknya di antara semua lagu itu pernah mengalami lah minimal. Karena itu kan dengan pertanyaan dengan diri sendiri, ke pasangan, ke pacar, ke orang tua. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang relate atau tidaknya itu harusnya karena itu adalah Tentang keseharian kita ya. tentang keseharian kita gitu. Dan kebanyakan liriknya juga langsung gitu to the point gitu. Nah, harusnya sih orang banyak harusnya bisa relate di situ sih. Iya. Harusnya. Ya, Karena dan 80% di album ini yang nulis lirik Boy. Yes. Boy, oke. Ya lo emang dari lo suka berdebat, emang ikut lomba-lomba debat atau gimana tuh? enggak, karena apa namanya pada dasarnya orang itu kan nggak tahu ya, mungkin kalau laki-laki kan egonya tinggi ya, jadi walaupun kita akan selalu kalah debat sama cewek, tapi ini bukan soal debat, juga perdebatan tentang itu sini, perdebatan tentang hidup sih. Kayak misalnya contoh ada satu lagu judulnya Trauma. Di Trauma itu ada liriknya gini, pernah aku coba jadi ada orang yang dia mencoba untuk membuka hatinya, akhirnya patah hati, dia mencoba untuk hidup sendiri, akhirnya kesepian. Itu kan perdebatan Serba salah juga tuh. ya. Jadi gue mesti gimana gitu. Iya. Jalan Buah mana si yang gue Malakama tuh. Iya. Iya. Jadi jalan mana tuh yang harus gue pilih tuh. Jadi jatuhnya perdebatan dengan diri sendiri ya, Mas. Iya. Yes. Jadi jatuhnya begitu. Kalau kata Dono Kasino Indro, maju kena, mundur kena tuh. Nah iya. Gitu jadi. Kurang lebih seperti itu. Ya, dengan orang tua semua alami lah ya, dengan nyokap ya. Iya. Sudah gitu. Yoi. Dengan pasangan, udah gitu ada lagu lagi judulnya
Yang menyokap Dear Mama ya, Dear Mama ya yang menyokap. Dear Mama. Ya kurang lebih seperti itulah. Iya. Oke. Next buat lo bertiga apa nih? Mau ngadain tour, showcase atau apa nih berarti? Untuk di album juga. Iya, rencana kita memang pingin mengadakan dan emang udah ada rencana untuk bikin showcase juga ya Om Joks. Iya, cuman dalam dekat ini kita lagi planning promosi. untuk selain promosi kita mau bikin satu MV lagi. Oke. Oke, benar. MV-nya itu lagunya Ashley. Ya, jadi ada satu lagu di album Perdebatan judulnya Ashley. Kita mau bikin music videonya juga ya. Oke. Lagi proses sekarang, lagi menentukan konsepnya pingin seperti apa. Musik videonya mau bikin konsepnya kayak gimana itu kita udah ngobrolin bareng-bareng sih. Ya mudah-mudahan pas podcast ini tayang mungkin nanti udah naik juga ya MV-nya ya. Amin. Gue pengen banget sih nanti kabar-kabarnya kalau ada jadwal live-nya gue pengen nonton lo bertiga nonton live ya. Boleh banget. Pasti. Paling suka banget nonton musik live. Iya. Walaupun even gue dengerin YouTube musik atau Spotify gue cari yang versi live session gitu biasanya. Di kita udah ada satu lagu live sessionnya yang Rayu Membiru. Cuman yang Perdebatan ini coming soon, lagi diedit. gambarnya yang lagi diedit, audionya udah selesai, sekarang gambarnya lagi diedit. Mudah-mudahan sih minggu-minggu ini udah bisa naik di YouTube yang Perdebatan live sessionnya. Siap. Gue bakal dengerin sih yang dan gue nonton lah MV-nya ya nanti. Siap. Gue gak sabar sih, gue pengen nonton lo bertiga manggung, nanti kabar-kabar aja ya nanti. Iya pasti dong. Siap. Nah, buat teman-teman yang mau ikutin lo, mungkin di sosmed ataupun juga bisa dengerin lagu kalian di mana nih berarti? Iya, buat teman-teman jangan lupa dengerin lagu kita. Kita udah ada di seluruh sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube, Spotify. Jadi udah bisa didengerin karya-karya kita. Kalau di Instagram, Apple Music. Iya. Di seluruh digital platform. Iya. Sosmed di mana nih sosmed? Sosmed di Instagram kita, TikTok sama Sonic Flow Official. Kemudian kalau YouTube namanya channelnya Sonic Flow Music. Kalau masing-masing kalian bertiga? Apa nih? Sosial media? Iya. Sosial media kalau aku di @davaskara. A-nya 3 di belakang. Harus 3. Harus banget nanti. Itu udah kebanyakan ya. Davaskara gitu berarti. Davaskara. Kalau gue @boyi.tondo. Boy, nggak pakai i, kamu salah tag kemarin, ayo. Oh iya sempat salah ya kemarin. Iya. Itu plus ada plus nomor hotline-nya ya, Boy ya. Situ ya. Nomor hotline ya. Nomor hotline ya. Kalau ada yang mau curhat nanti sama Boy itu tuh nomor di situ. Oh iya, bisa dijadiin lirik nanti. Kalau gue di IG-nya Om Cok apa? Coki Bolmeyer dua-duanya. Dua-duanya semuanya. IG, TikTok kita sama semua. Apanya ya? Oke, kalau gitu thank you banget ya. Terima Jangan kasih. lupa follow dan dengerin lagu mereka juga. Dan buat teman-teman yang mau kerjasama atau ada ide untuk konten podcast Sam Story selanjutnya, bisa banget ke Instagram kita di @podcastsamstory dan juga ke email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah mendengarkan Sam Talk episode 160 bersama Sonic Flow, and see you next episode. Dadah semuanya. Thank you Sam Story. Thank you.